Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1217 Chapter 1217 tiba di Skysia City. Tidak ada keraguan bahwa sejak kembalinya Shrek Seven Monsters dari wajib militer mereka, semua orang telah maju baik dalam mentalitas maupun kemampuan mereka. Bahkan Light Dark Douluo Long Yewe terengah-engah kagum pada kemampuan keseluruhan dari seluruh skuadron. Dalam sudut pandang Long Yewe, meskipun tidak semua orang dari generasi 7 monster Shrek ini akan menjadi limit Douluo, mereka pasti memiliki kemampuan untuk menjadi Master Armor Tempur 4 kata. Jika Akademi Shrek memiliki 7 Master Armor Pertempuran 4 kata, tentu akan lebih mudah untuk menghidupkan kembali Akademi di masa depan. Pembangunan kembali rahasia Akademi Shrek memasuki masa tenang di hari-hari berikutnya. Wu Shiduo dan kelompoknya yang lain sudah dikirim dengan Wu Zhangkong membawa mereka ke Pulau Iblis secara pribadi. Tang Wulin dan kelompok ketujuh hanya bisa bersimpati dengan cobaan di depan mereka. Orang-orang yang mengikuti perjalanan ini termasuk beberapa murid pelataran inti yang belum pernah ke sana sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa Pulau Iblis akan menjadi jauh lebih ramai di hari-hari berikutnya untuk jangka waktu yang lama. Sementara itu, pihak Tang Wulin juga tengah melakukan persiapan yang intens. Douluo Zhangxin yang asmara menghilang untuk waktu yang sangat lama karena alasan yang tidak diketahui. Murid pelataran dalam dan luar Shrek menghabiskan setiap hari berkultivasi dengan susah payah. Dalam ketidakhadiran Wu Zhangkong, posisi guru pelataran luar berada di tangan pasangan suami istri, Lan Muzi dan Tang Yinmeng. Sumber daya Sekte Tang juga ditransfer kepada mereka melalui berbagai metode. Menurut diskusi Tang Wulin dan Elder Long, hanya siswa yang mampu mencapai standar murid pelataran inti yang diizinkan untuk datang ke markas Sekte Tang. Situasi membuat mereka tidak punya pilihan. Proses membangun kembali Shrek baru saja dimulai, jadi mereka perlu menjaga kerahasiaan sebanyak mungkin untuk mencegah segala macam masalah yang tidak perlu. 7 monster memulai latihan bersama mereka, tapi sekarang, lawan mereka bukanlah Aruheng atau Sima Jinchi, tapi Light Dark Douluo Long Yewe. Para monster merasa seolah-olah mereka telah kembali ke hari-hari mereka di Pulau Iblis, tetapi mereka hanya bisa benar-benar memahami kekuatan musuh yang akan mereka hadapi ketika mereka bertarung melawan limit Douluo yang asli. Mereka maju dalam pelatihan berkelanjutan, dan mereka juga mulai membuat armor perang 3 kata. Menurut rencana Tang Wulin, dia seharusnya membuat Misha sendiri. Namun, dia menyerah pada akhirnya karena kurangnya waktu. Sebagai gantinya, dia hanya akan menempa semua logam yang dibutuhkan untuk Misha terlebih dahulu. Dia memiliki jadwal penuh setiap hari di mana dia menghabiskan pagi untuk menempa, sore hari terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya, dan malam berkomunikasi dengan banyak master pembuat Misha hebat dari Sekte Tang. Tang Wulin menjadi lebih sadar akan kedalaman rahasia batin Sekte Tang dengan berbicara dengan kekuatan di dunia bawah tanah mereka. Ada total 16 desainer Misha peringkat 9 dan 21 pembuat Misha peringkat 9 yang menempa mekanisme untuk Sekte Tang. Tang Wulin ragu bahwa bahkan federasi memiliki barisan seperti itu. Ya, Tang Wulin tidak hanya membuat Misha sendiri, karena 6 monster lainnya juga disertakan. Selain itu, ada juga Sima Jinchi dan Aruheng. Masing-masing dari mereka akan memiliki unit yang dibuat dengan cermat dari Misha hitam canggih produksi Sekte Tang dengan kualitas tertinggi. Alasan mengapa itu akan menjadi hitam, bukan merah adalah kualitas logamnya tidak sesuai standar itu. Secara teoritis, Misha merah dapat dibuat dengan logam yang ditempa oleh jiwa, tetapi jika bagian inti Misha tidak terbuat dari logam yang dimurnikan secara surgawi, Misha tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Misha dewa menurut kriteria penilaian yang paling ketat. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit Misha dewa di benua itu. Meski begitu, ada peringkat berbeda di antara Misha hitam juga. Tanpa ragu, Sekte Tang membuat Misha hitam dengan peringkat tertinggi untuk Tang Wulin dan kelompoknya yang terdiri dari 9 orang. Di sisi lain, proses untuk mencapai prestasi tersebut membutuhkan banyak komunikasi. Setiap individu cocok dengan jenis Misha yang berbeda. Tujuan dari Misha kelas atas adalah untuk memungkinkan master jiwa untuk memanfaatkan kapasitas bertarungnya semaksimal mungkin, jadi Misha tersebut harus sangat cocok dengan tubuh master jiwa, seperti perpanjangan dari bentuk fisik mereka sendiri. Dengan demikian, Tang Wulin berusaha keras untuk menciptakan lebih banyak logam yang ditempa jiwa untuk dirinya sendiri sebelum membuat Misha untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Di sisi lain, ia juga berkomunikasi dengan banyak desainer media elit dan pembuat media bersama dengan teman-temannya secara terus-menerus. Ini akan memungkinkan para master hebat untuk memahami kebutuhan dan kemampuan mereka untuk merancang mekanisme yang dibuat khusus untuk mereka. Anggota kelompok lainnya sudah menghabiskan pagi mereka untuk belajar tentang mengoperasikan mekanisme, mengikuti jadwal mereka. Sima Jinchi dan Aruheng paling tidak siap untuk ini. Mereka selalu menggunakan tubuh mereka sebagai senjata utama mereka dalam pertempuran dan percaya bahwa Master Jiwa akan selamanya lebih unggul dari Master Misha. Mereka mendapati diri mereka sedikit tidak mau memiliki Misha, tetapi mereka akhirnya setuju setelah banyak bujukan dari Tang Wulin. Namun, Tang Wulin segera menyadari bahwa Master Jiwa yang kuat belum tentu berbakat secara alami saat mengendalikan Misha. Gale Saber Demon Sima Jinchi adalah yang paling canggung dalam hal ini. Dia membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menguasai koordinasi dalam mengoperasikan Misha meskipun basis budidaya judul Douluo 9 cincinnya. Di sisi lain, Aruheng justru kebalikan dari Sima Jinchi. Karena kontrol latihan yang kuat dari tubuh Douluo atas tubuhnya, ia dengan cepat beradaptasi dengan proses tersebut dan segera menikmati perasaan mengoperasikan Misha. Rasa kekuatan dari Misha berbeda dari tubuh seseorang. Jadi, dia memiliki persyaratan yang sangat sederhana untuk mechanya, yaitu harus sangat kuat. Tang Wulin menghabiskan setiap hari dengan kesibukan dari fajar hingga senja. Ketika dia akhirnya bisa menyilangkan kaki dan beristirahat di kamarnya, dia bisa memasuki keadaan meditasi hampir seketika. Orang hanya bisa membayangkan betapa melelahkannya hari itu mengingat betapa lesu dia jadinya terlepas dari kemampuan fisiknya. Dia selalu bekerja paling keras karena terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Fase awal pembuatan armor pertempuran seperti yang dijelaskan oleh Tang Wulin sebelumnya. Armor tempur Ye Xinglan dan Yuanen Yehui adalah yang pertama dibuat. Mereka bertanggung jawab melakukannya untuk diri mereka sendiri, jadi Tang Wulin akan memprioritaskan memasok mereka dengan logam buatan jiwa terlebih dahulu. 7 monster dipenuhi dengan antisipasi untuk baju besi perang 3 kata mereka, tapi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu pukulan. Mereka masih membutuhkan waktu yang agak lama untuk menyelesaikannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Kota Isea, kota di tepi laut tetap sepi seperti biasanya. Sebagai salah satu kota terbesar di Isea, itu selalu menjadi area sentralisasi yang penting untuk pasokan yang bersumber dari laut. Di sisi lain, Skycea City, tidak jauh dari Isea City, merupakan pelabuhan terbesar di seluruh benua. Pasukan angkatan laut yang paling kuat, Armada Isea, juga ditempatkan di sana. Sejak fraksi Elang mendapatkan dominasi di parlemen, manuver Armada Isea menjadi lebih sering. Bahkan masyarakat awam pun kerap melihat kapal perang raksasa membelah ombak di kejauhan. Mereka bahkan bisa mendengar gelombang suara yang menggelegar secara tidak jelas pada kesempatan tertentu. Di stasiun kereta jiwa Isea City, sekelompok 9 orang berjalan ke peron dengan langkah besar. Mereka berhenti di depan platform boarding mobil tamu saat mereka menunggu kedatangan kereta jiwa. Pria yang berjalan di depan adalah seorang pemuda dengan fitur halus. Tubuhnya langsing dan tinggi sementara kulitnya hangat dan berkilau seperti batu giok. Dia tampak sebagai orang yang lembut dan halus. Orang-orang di sisinya tampaknya adalah pemuda biasa. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak seperti siswa dari akademi bergengsi. Di bawah pemeriksaan yang cermat, orang akan menemukan bahwa pola tersembunyi Akademi Skycea dijahit ke dalam seragam yang cocok. Pemuda jangkung dengan tubuh besar yang berdiri di samping pemimpin sesekali menyentuh kepalanya dan menarik pakaiannya, bergumam, ini benar-benar tidak nyaman. Dia memiliki rambut panjang yang menutupi kedua pipinya untuk menutupi wajahnya yang tajam secara alami. Pemuda kekar di sisi lain terkikik. Melayani Anda dengan benar. Siapa yang salah kalau kamu tidak punya rambut? Pemuda berambut panjang memelototinya. Beraninya kamu. Lihat wajahmu itu. Anda seperti telur ayam yang dikupas dengan janggut yang dicukur. Kamu terlihat seperti ingin menjadi gigolo. Baca ngan. Siapa yang kamu panggil gigolo? Cukup, kalian berdua, kata pemuda utama dengan nada tidak menyenangkan. Keduanya terengah-engah secara bersamaan dan memalingkan muka. Orang-orang lain di sisi mereka tidak bisa menahan senyum. Kedua pemuda ini tidak pernah berhenti bertengkar. Mengapa kita mengambil kereta jiwa? Akan jauh lebih baik jika kita langsung ke sana. Pemuda berambut panjang mengendurkan otot-otot di lehernya yang tebal dan kuat. Pemuda terkemuka berbicara, daerah sekitar kota Skycea telah melakukan manuver militer, jadi sangat merepotkan untuk memasuki kota, terutama dengan mobil. Dengan menggunakan kereta, kita bisa sampai langsung di pusat kota Skycea City,
lalu seseorang akan datang dan berkoordinasi dengan kita. Soul Land 3 Chapter 1218. Chapter 1218, Pemeriksaan ketat dan menyeluruh. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. Alasan dia melewati Issea City dalam perjalanannya ke Skysia City adalah agar dia bisa mengunjungi kembali tempat yang sudah lama dia lewatkan. Disinilah dia belajar dan tinggal. Dengan kata lain, ini adalah titik awalnya. Saat itu, dia mengenal teman-temannya di sini dan kemudian dia meninjau kembali tempat itu. Issea City sepertinya tetap sama. Tampaknya belasan tahun yang berlalu tidak berhasil mengubahnya sedikit pun. Namun, di dalam hatinya, segalanya telah berubah. Dia berusaha keras untuk melawan keinginan untuk lari pulang. Ayah, ibu, aku akan membawamu kembali. Kereta jiwa tiba dengan peluit, dan orang-orang di peron mulai naik. Kursi VIP memang nyaman. Setiap orang memiliki area yang luas, dan berbagai makanan dan minuman tersedia untuk mereka pilih. Mereka naik kereta dan pemuda terdepan duduk di depan. Ekspresinya juga berubah dari kecewa menjadi waspada. Itu akan segera dimulai. Fraksi Elang akhirnya mendapatkan mayoritas absolut di parlemen. Tindakan mengerahkan tentara itu seperti anak panah di tali busur. Ekspedisi dilakukan di tengah keriuhan genderang dan gong. Itu juga alasan mengapa keamanan di Skysia City sangat ketat akhir-akhir ini. Setiap kendaraan yang masuk atau keluar kota harus menjalani pemeriksaan yang ketat dan menyeluruh. Ini mungkin karena trauma yang diciptakan oleh pemboman Akademi Shrek menggunakan amunisi jiwa tetap. Kereta jiwa tiba di stasiun Skysia City. Saat ke-9 dari mereka turun, hal pertama yang harus mereka hadapi adalah pemeriksaan keamanan. Meski tidak seketat pemeriksaan kendaraan, tubuh mereka tetap harus dipindai dengan peralatan khusus. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka benar-benar memasuki kota Skysia setelah melewati pemeriksaan tanpa insiden. Pemuda yang memimpin gerombolan di depan adalah Tang Wulin. Pemuda jangkung dan berotot dengan rambut panjang yang berjalan di sampingnya tidak diragukan lagi adalah Aru Heng. Kepalanya yang botak terlalu mencolok. Itulah mengapa Tang Wulin mengenakan wig padanya saat dia menyamarkannya. Itu memiliki efek yang diperlukan. Setidaknya, itu banyak melembutkan fitur-fiturnya. Penyamaran Sima Jinchi adalah yang paling sederhana. Dia hanya mencukur jenggotnya dan merapikan alisnya. Ini sudah membuatnya terlihat lebih lembut. Tanpa semua itu, dia terlihat sangat berbeda. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa Aru Heng mengatakan bahwa dirinya mirip dengan anak mainan. Yang lainnya memakai riasan sederhana untuk menutupi penampilan luar biasa mereka. Karena keluarga mereka, negara pertama yang mereka pilih adalah Do Spirit. Kekaisaran Roh Do jauh lebih lemah dibandingkan dengan Kekaisaran Bintang Luo. Itu lebih membutuhkan bala bantuan Tang, jadi lebih tepat bagi mereka untuk pergi ke sana terlebih dahulu. Tang Wulin sudah gatal untuk mencoba ini sejak lama. Jika dia bisa mencapai kesepakatan dengan kerajaan Do Empire, akan lebih mudah baginya untuk mencari orang tuanya dalam batas-batasnya. Anda sistem yang mana? Tang Wulin sedang memimpin teman-temannya keluar dari stasiun ketika mereka tiba-tiba mendengar suara yang tajam. Pembicara menghalangi jalan mereka. Tang Wulin berhenti di jalurnya. Apa yang dia lihat adalah senyuman yang indah. Setelah sekilas melirik, dia mengerti mengapa dia menghalangi mereka. Itu adalah seorang gadis muda yang tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia juga mengenakan seragam Akademi Skysia, seperti yang mereka kenakan. Gadis muda itu cantik. Dia memiliki mata besar dan alis melengkung. Dia tampak penuh dengan semangat masa muda. Seragam Akademi Skysia adalah sejenis pakaian formal. Meskipun Tang Wulin telah merias wajah, dia tidak bisa mengubah fisiknya. Dia membawa tas sederhana di tangan kanannya yang berisi beberapa pakaian ganti. Ketika dia menggantungkannya di bahunya dan berdiri di sana dengan tubuh rampingnya dengan seragam yang pas, sangat mudah baginya untuk menarik perhatian para gadis. Alasan dia membawa tas adalah untuk menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik. Jika dia naik kereta jiwa dengan tangan kosong, dia akan lebih menonjol. Di mana saya akan menemukan siswa tanpa tas? Tang Wulin memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mereka hanya mengenakan seragam Akademi Skysia untuk menyembunyikan identitas mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan siswa Akademi Skysia di sini. Akademi Skysia adalah akademi terbesar di Skysia City. Itu memiliki siswa dari berbagai usia. Itu juga memiliki master jiwa dan cabang Mesya. Itu adalah akademi paling kuat di sisi timur benua Douluo. Kami dari cabang master jiwa, jawab Tang Wulin datar. Ekspresinya sedikit dingin, dan dia sepertinya menjaga jarak dengan semua orang.
Dia melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pesan, pergilah dan jangan ganggu saya. Dia tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk gadis muda ini. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk menyembunyikan dirinya, dia tidak mengerti hati seorang gadis muda. Ketika dia melihat penampilan debonairnya, gadis itu berkedip. Dilihat dari penampilanmu, kamu pasti senior. Saya adalah siswa baru di Skycea, dan saya juga dari cabang Master Jiwa. Senior, saya tidak tahu jalan di sekitar sini, jadi bisakah Anda membawa saya ke akademi? Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Yang lainnya juga membuat mereka terlihat aneh. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Maaf, tapi saya tidak punya waktu. Tolong cari tahu sendiri. Setelah dia selesai, Tang Wulin berbalik dan pergi. Yang lain mengikuti secara alami di belakangnya, berjalan melewati gadis itu. Gadis muda itu berdiri di tempatnya. Dia dengan cepat mencibir bibir merahnya. Orang macam apa ini? Apakah saya benar-benar tidak seperti itu? Namun, tampangnya yang sedingin es itu sangat keren. Karena kita berdua di cabang Master Jiwa, kita pasti akan bertemu cepat atau lambat. Kapten, saya tidak pernah berpikir saya akan melihat Anda dipaksa untuk mengaku kalah, kata Su Xiaoyan sambil terkekeh. Xie menghela napas. Perbandingan itu menjijikkan. Mengapa Anda masih bisa menarik para wanita bahkan dengan penyamaran ini? Siapa yang kamu coba tarik? Yuanen Yehui menatapnya dengan mata tenang. Xie menggigil. Tidak ada. Aku hanya akan menarikmu selama sisa hidupku. Sejak saya melihat apa yang seharusnya tidak saya lihat, hati dan jiwa saya telah menjadi tawanan oleh apa yang seharusnya tidak saya lihat. Apa kau punya keinginan mati? Dia penuh dengan niat membunuh. Tang Wulin juga merasa tidak berdaya. Dia tidak yakin apakah kekasarannya akan membuat gadis muda itu sedih. Namun, dia benar-benar tidak berniat membuang-buang waktunya. Pada saat itu, komunikator jiwa di pergelangan tangannya berdering. Tang Wulin mengangkat telepon dan suara Long Yuxue datang dari ujung yang lain. Kapten, semuanya tidak terlihat terlalu bagus. Kami tidak tahu kenapa, tapi Skycea City tiba-tiba meningkatkan intensitas pemeriksaan mereka terutama di pusat transportasi mereka. Pemeriksaan keamanan di sana sangat diperkuat. Mereka memasang unit pendeteksi kekuatan jiwa baru. Semua master jiwa dengan 3 cincin ke atas harus melalui pemeriksaan identitas terperinci. Kalian pasti sudah ada di sana, jadi harap berhati-hati saat keluar. Tang Wulin sedikit cemberut. Apa ini? Mungkinkah tindakan Sekte Tang telah ditemukan? Unit pendeteksi kekuatan jiwa. Ini merepotkan. Perangkat pendeteksi kekuatan jiwa terbaru dari Federasi sangat canggih. Itu bisa mendeteksi perubahan kecil dalam kekuatan jiwa. Meskipun Tang Wulin dapat menyembunyikan fluktuasi kekuatan jiwanya dengan kekuatan garis keturunannya, akan agak sulit bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Meskipun mereka memiliki alias, basis kultivasinya terlalu kuat. Jika salah satu dari mereka diketahui memiliki basis kultivasi lebih dari 7 cincin, kemungkinan besar mereka akan mengalami masalah yang tidak perlu. Keuntungan terbesar mereka untuk saat ini adalah bahwa berita tentang pembangunan kembali Akademi Shrek belum bocor. Semuanya masih dilakukan secara rahasia. Kami akan melindungimu di pintu keluar. Jika terjadi sesuatu, kami akan mengambil kembali, terdengar suara Long Yuxue lagi. Tidak perlu terlalu khawatir, aku akan menangani ini. Dengan itu, Tang Wulin mengakhiri panggilan. Di sisi lain, Long Yuxue meletakkan komunikator jiwanya. Ekspresi kesal melintas di wajahnya. Kata-katanya selalu sangat menghibur, dan tampaknya dapat semakin memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kalimat sederhana, aku akan menangani ini, telah membuatnya merasa seolah-olah dia bisa mengurus semuanya. Inikah yang mereka sebut karisma? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa ketika basis budidaya spiritual Master Jiwa telah mencapai domain roh, dia secara alami akan melepaskan fluktuasi spiritual beberapa menit yang akan mempengaruhi lingkungannya. Dia juga akan tampil lebih karismatik. Kapten, ada apa? Tanya Ye Xinglan. Tang Wulin menjawab, mereka memiliki detektor kekuatan jiwa. Tunggu aku di sini. Dia dengan cepat berbalik dan berjalan ke arah dari mana mereka datang. Gadis muda Akademi Skycea itu menghentakkan kakinya di tempat mereka bertemu. Dia siap untuk keluar dari stasiun ketika dia tiba-tiba melihat Tang Wulin kembali. Ayo pergi, aku akan membawamu ke akademi. Tang Wulin menghampirinya dan berbicara dengan datar. Ketika dia melihat sosoknya yang tinggi dan tegap, wajah cantik gadis muda itu tidak tahan untuk tidak memerah. Jantungnya berdetak lebih cepat meski dirinya sendiri. Ah, senior, nama saya Lina. Siapa namamu? Aku Gu Yue.
Tang Wulin memiliki ekspresi tidak berdaya. Anda datang ke Akademi Skysia dari kota lain. Aku melakukannya. Dari Issea City. Saya dari Issea Academy. Karena hasil yang luar biasa, saya diterima di cabang Master Jiwa Akademi Skysia, kata Lina dengan senyum manis. Dari Issea City. Kebetulan sekali. Sepertinya gadis ini pernah berada di kereta yang sama dengan kita. Tang Wulin mengangguk dan berkata, ayo pergi. Apakah Anda sudah menyiapkan dokumen identifikasi Anda? Keamanan di Skysia City belakangan ini sangat ketat. Semua orang harus menjalani pemeriksaan identitas yang ketat, terutama kami para Master Jiwa. Soul Land 3 Chapter 1219. Chapter 1219, Lina. Dia menggunakan sedikit kekuatan spiritualnya untuk menutupi wanita muda ini di hadapannya. Mengejutkan, dia memperhatikan bahwa gadis ini, yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun, sudah memiliki basis kultivasi yang berada di puncak 3 lingkaran. Dia hanya selangkah lagi dari 4 cincin. Jika dia berasal dari Akademi Shrek, level seperti itu tidak akan berarti apa-apa di antara teman-temannya. Namun, ini adalah pencapaian luar biasa di tempat biasa seperti ini. Aku melakukannya, aku melakukannya. Lina segera mengeluarkan dokumen identitasnya dari tasnya sendiri. Akademi mengirimi saya seragam, manual pendaftaran, dan dokumen identitas saya. Mereka juga mengingatkan saya bahwa pemeriksaan keamanan di sini di Skysia City sangat ketat dan menyuruh saya untuk membawa semuanya. Jadi, saya melakukannya. Namun, ini pertama kalinya saya berada jauh dari rumah sendirian, dan saya sedikit takut. Syukurlah Anda di sini untuk membantu saya, senior. Kamu orang yang sangat baik. Ketika dia melihat ekspresinya yang hidup, tatapan Tang Wulin mereda. Ayo pergi. Dia membawa Lina kembali ke teman-temannya dan berjalan di depannya. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Long Yuxue, di pintu keluar stasiun kereta, ada detektor kekuatan jiwa. Setiap orang harus melewatinya dan dipindai sebelum mereka keluar dari stasiun kereta. Tang Wulin cepat-cepat mengambil lingkungannya dan menyebarkan kekuatan spiritualnya secara luas. Itu membentuk jaring besar yang menyelidiki segala sesuatu di sekitarnya. Basis budidaya spiritualnya sudah setara dengan Hyper Douluo. Dia segera mengetahui situasi di sekitar stasiun kereta. Ada satu skuadron Misha berpatroli di dekat stasiun. Ada lebih dari 30 tentara federal di pintu keluar. Di sisi detektor kekuatan jiwa, ada 1 Misha dan 10 tentara. Begitu mereka melihat seseorang yang mencurigakan, mereka akan segera melakukan pemeriksaan dan memverifikasi identitas orang tersebut. Tang Wulin memberi isyarat kepada teman-temannya di belakangnya. Yang lainnya memperlambat langkah mereka. Tang Wulin dan Lina berjalan keluar. Pada saat yang sama, Tang Wulin perlahan menyesuaikan gelombang kejut kekuatan jiwanya secara rahasia. Ketika keduanya melewati detektor kekuatan jiwa bersama anggota masyarakat lainnya, detektor kekuatan jiwa segera berdengung. Para prajurit segera memperhatikan mereka. Mereka mengangkat senapan serbu bim ke arah mereka. Kalian berdua, kemarilah. Lina kaget. Hei, apa yang kau lakukan? Bagaimana Anda bisa mengarahkan senjata ke kami? Kami adalah siswa Akademi Skysia. Hanya melakukan pemeriksaan rutin. Silakan datang ke sini untuk memverifikasi identitas Anda. Beberapa tentara sudah mendekati mereka. Lina sepertinya kaget. Dia sedikit bingung saat berkata, senior, apa yang harus kita lakukan? Biarkan mereka memverifikasi semuanya. Tang Wulin tampak sangat tenang. Dia bahkan menepuk pundaknya untuk meyakinkannya. Duo itu mengikuti tentara ke detektor kekuatan jiwa. Para prajurit juga menurunkan senapan serbu bim mereka. Tolong tunjukkan dokumen identifikasi Anda. Lina melirik Tang Wulin. Setelah dia mengangguk padanya, dia menyerahkan surat masuk dan kartu identitasnya kepada tentara itu dan Tang Wulin melakukan hal yang sama. Tentu saja, dokumennya asli. Dengan sumber daya Tang Sekte, tidak sulit untuk menghasilkan dokumen otentik. Setelah pemeriksaan menyeluruh, prajurit yang bertugas menangani mereka berkata dengan lembut, tidak apa-apa, hanya pemeriksaan rutin. Anda boleh pergi sekarang. 1 cincin 3 dan 1 cincin 4. Lumayan punya prestasi seperti itu di usiamu. Pertahankan kerja bagus. Lina melirik Tang Wulin di sampingnya. Dia berpikir, senior ini memiliki 4 cincin. Dia sangat kuat. Dia juga tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Tang Wulin mengangguk ke arah prajurit itu. Lalu, dia pergi dengan Lina. Kelompok itu terus berjalan keluar dari stasiun. Pada saat itu, prajurit yang bertanggung jawab atas detektor kekuatan jiwa tiba-tiba berseru, apa ini?
Mengapa layarnya menjadi gelap? Apakah daya terputus? Beberapa tentara dengan cepat memeriksa detektor itu dengan terburu-buru. Saat ini, 6 monster lainnya, Aruheng, dan Sima Jinchi keluar dari stasiun kereta. Tidak ada yang tampak luar biasa. Setelah meninggalkan stasiun, Lina berkata kepada Tang Wulin di sampingnya, "Senior, saya sangat bersyukur Anda ada di sana. Saya hampir mati ketakutan sekarang. Mengapa Sky Sea City seperti ini sekarang?" Para prajurit menunjukkan senjata mereka bahkan sebelum mengajukan pertanyaan. "Saya mendengar bahwa perang sedang terjadi. Apakah itu benar?" Tang Wulin menjawab, "Apakah Anda berharap itu benar?" Lina menggelengkan kepalanya, "Tentu saja tidak. Perang adalah hal paling menakutkan di dunia. Saya pernah membaca di novel bahwa ketika ada perang, ladang akan dipenuhi dengan roti. Itu sangat menakutkan." Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Ada hal lain yang harus saya tangani. Kami sudah berada di Sky Sea City, saya rasa Anda tidak akan menemui masalah di sini. Ada taksi di sana. Aku akan menyanyikan satu untukmu dan mengirimmu langsung ke akademi. Kita akan bertemu lagi jika ditakdirkan untuk melakukannya." Terkejut, Lina berkata, "Senior, apa kau tidak pergi ke akademi bersamaku?" Nada suaranya dipenuhi dengan kekecewaan. Tang Wulin menjawab, "Saya memiliki sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jika kita bertemu satu sama lain di akademi beberapa saat setelah ini, aku akan mentraktirmu makan." "Baik." Dia mencibir bibir merahnya, jelas tidak puas. "Senior, aku akan percaya padamu." Memem, Tang Wulin melambai padanya. Dia membawa teman-temannya ke samping. Long Yuksue dan anggota dari unit naga darah yang datang untuk menjemput mereka sudah menunggu mereka. Saat dia melihat mereka pergi, Lina berjalan menuju taksi terdekat dengan ekspresi masam. Saat dia berjalan, tatapannya tiba-tiba menjadi jelas. Di kedalaman matanya, warna hijau samar melintas. 2 judul Doulos dan Soul Saint 7 cincin. Menarik, apakah mereka dari Battle God Hall? Dengan taksi yang telah dipesan Long Yuksue, Tang Wulin dan yang lainnya tiba di sebuah hotel kelas menengah di pusat kota Sky Sea. Ketika Tang Wulin kembali ke kamarnya sendiri, Doulo Zhang Xin yang asmara sudah menunggunya di sana. "Yang mulia," Tang Wulin memberi hormat pada Zhang Xin. Zhang Xin berdiri juga, "Master Sekte." Tang Wulin berkata sambil tersenyum pahit, "Bahkan sekarang, aku masih belum terbiasa." Zhang Xin menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Jika bukan karena tatapannya yang sedikit lapuk, Tang Wulin akan berpikir bahwa orang hebat di depannya ini adalah rekannya. Bagaimanapun, penampilan luarnya hanya seperti anak berusia 20 tahun. Anda akan terbiasa dengan itu. "Kami akan berangkat dalam 3 hari. Pekerjaan persiapan sudah selesai," kata Zhang Xin singkat. Tang Wulin berkata, "Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya benar-benar mengagumi Anda. Saya pernah mendengar bahwa pelabuhan telah ditutup sejak lama dan tidak ada kapal komersial yang diizinkan untuk berangkat ke arah Kekaisaran Rohdo dan Kekaisaran Bintang Luo. Semua informasi mengenai dua benua telah diklasifikasikan. Bagaimana Anda bisa membuat kapal laut menuju ke arah itu?" Zhang Xin tersenyum, "Sekte Tang beroperasi di ketiga negeri. Jika tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti ini, bukankah kita akan menyia-nyiakan 10.000 tahun pembangunan? Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Misi ini penting. Aku akan menyerahkan kerajaan Dou dan kerajaan Bintang Luo padamu." Tang Wulin mengangguk, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan memberikan semuanya, untuk Sekte Tang, untuk Shrek, dan untuk semua warga biasa. Kami akan menghindari konflik ini apapun yang terjadi." Zhang Xin berkata, "Semuanya harus berjalan sesuai rencana. Saat Anda tiba, akan ada orang dari pihak kami yang akan menjemput Anda." Tang Wulin menjawab, "Dimengerti. Yang Mulia, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan kepada kami?" Setelah hening sejenak, Zhang Xin menjawab, "Satu hal lagi. Anda tidak hanya mengirim senjata yang kami suplai. Pada saat yang sama, Anda harus memastikan, dengan kemampuan terbaik Anda, bahwa senjata-senjata ini tidak akan benar-benar digunakan pada tentara federal. Jika tidak, Sekte Tang akan menjadi penjahat di sini. Konflik antara kerajaan Dou Spirit, Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi semakin dalam. Jika mereka tiba-tiba memiliki senjata yang begitu canggih dan menggunakannya untuk menyerang, bukan untuk mengintimidasi, tentara federal pasti akan mengalami kerugian besar. Itu bukanlah sesuatu yang ingin kami lihat. Keseimbangan dalam semua ini sangat penting. Meskipun Sekte Tang memiliki pengaruh besar atas Dou Spirit dan benua Bintang Luo, sulit untuk menjamin bahwa kaum radikal tidak akan memulai perang.
Jadi, Anda tidak boleh mundur ketika saatnya Anda bersikap tegas. Anda harus membuat mereka mengerti. Kami dapat mendukung mereka, tetapi kami juga dapat menghancurkan mereka. Soul Land 3 Chapter 1220. Chapter 1220, Susunan Pemain. Tanggulin sedikit cemberut, itu akan menjadi posisi yang sulit untuk dipertahankan. Zhang Xin melanjutkan, karena serangan di markas kami tidak dapat menyisihkan terlalu banyak personel untuk membantu Anda. Hanya penyembah dari cabang 2 benua yang dapat memberikan bantuan begitu Anda berada di sana. Semoga perjalananmu aman. Kami akan memberikan semuanya. Tanggulin mengangguk dengan serius. Dalam perjalanan ini, mereka akan berhadapan dengan petinggi 2 negara. Mereka harus berurusan dengan pertikaian di kerajaan Dao Spirit dan Bintang Luo. Mereka mungkin harus berurusan dengan pagoda roh dan pemujaan Roh Kudus. Setiap langkah mereka penuh dengan bahaya. Bukan tugas yang mudah untuk mencapai tujuan akhir mereka. Rencana itu sudah ada sejak lama. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang itu. Master Sekte, jika sesuatu tidak dapat dilakukan, ingat, keselamatan Anda sendiri harus menjadi prioritas. Anda adalah harapan Sekte Tang, serta Shrek. Anda harus lebih berhati-hati saat melawan ahli dari kultus Roh Kudus. Kultus Roh Kudus mungkin telah menyusup kedua kerajaan. Bahkan mungkin tentara federal. Mata-mata seperti itu pasti adalah veteran kultus Roh Kudus. Begitu perang dimulai dan ada banyak korban, saat itulah mereka akan membuat masalah. Yang harus Anda lakukan adalah menghentikan semua ini terjadi. Anda pasti akan menghadapi sejumlah besar elit kultus Roh Kudus. Pemujaan Roh Kudus. Ketika dia memuntahkan 3 kata ini, mata Tanggulin dipenuhi dengan niat membunuh. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki perselisihan darah dengan kultus Roh Kudus. Banyak guru Akademi Shrek telah meninggal dalam ledakan besar yang disebabkan oleh kultus Roh Kudus bertahun-tahun yang lalu. Setelah mengirim Douluo Asmara, Tanggulin mengatur pikirannya. Kali ini, apa yang akan dia lakukan bisa mengubah situasi di seluruh benua dengan sangat baik. Dia sedikit bersemangat, tapi dia juga merasa berat hati. Jika dia tidak mengalami apa yang telah dia alami, dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Elder Long, The Asmara Douluo dan Herles Douluo memiliki harapan yang tinggi padanya. Dia harus berhasil dalam usaha ini tidak peduli apapun yang terjadi. Daftar mereka yang melakukan perjalanan kedua kerajaan kali ini juga bisa digambarkan sebagai yang agung. Mereka adalah Shrek Seven Monsters, Strength God, Body Douluo Aruheng, Gale Saber Demon, Sabre God Douluo Sima Jinchi, semua anggota Blood Dragon Unit dan Yang Mulia Holy Spirit Douluo. Meskipun Penatua Long dan Douluo Asmara tidak terlibat dalam operasi tersebut, Roh Kudus Douluo Yali telah meminta agar dia menemani mereka dalam perjalanan karena kepedulian akan kesejahteraan mereka. Dia adalah master jiwa sistem pemulihan terbaik di benua itu. Dengan hadiahnya, keamanan seluruh tim meningkat pesat. Roh Kudus Douluo adalah peringkat 98 judul Douluo. Bahkan Tanggulin dan yang lainnya tidak yakin seberapa kuat dia. Namun, mereka tahu bahwa dia setara dengan Hyper Douluo ketika dia melawan Master Jiwa Jahat. Jika kultus Roh Kudus tidak melepaskan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer saat itu, Akademi Shrek tidak akan semudah itu dihancurkan, mengingat kekuatannya. Selain ahli tingkat tinggi, Balai Douluo Sekte Tang juga mengirim Brigade Misha untuk menemani mereka. Ini adalah kekuatan tempur yang disembunyikan oleh Sekte Tang. Mereka semua dilengkapi dengan peralatan superior dan Misha diawaki oleh Master Jiwa dengan basis kultivasi 5 cincin ke atas. Ada total 120 Misha di Brigade Misha. Ini termasuk 20 Misha hitam dan 100 Misha ungu. Brigade ini sangat tangguh. Ada total 6 korps tentara Misha di seluruh Federasi Douluo. Setiap korps tentara memiliki 3.000 Misha. Sebuah korps tentara akan memiliki paling banyak 20 Misha hitam. Setiap korps Misha tentara didukung oleh 20.000 orang di logistik dan berbagai kendaraan pendukung. Peralatan mereka tidak terhitung. Brigade Misha Sekte Tang setara dengan sepertiga dari pasukan tempur korps tentara Misha. Dalam peperangan modern di benua Douluo, Misha terutama terlibat dalam pertempuran darat dan dataran rendah. Pertempuran ketinggian adalah domain plain tempur. Saat ini, terdapat 3 brigade plain tempur jiwa di benua Douluo. Total ada sekitar 1.000 plain tempur jiwa. Ini adalah keuntungan terbesar mereka yang dapat mereka gunakan untuk sepenuhnya menekan 2 benua lainnya. Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Dao jelas tertinggal dalam plain tempur dan teknologi Misha. Ini terutama benar dalam hal plain tempur jiwa. Bahkan perkiraan tertinggi menghitung unit Star Luo Empire kurang dari 200. Dalam hal teknologi,
mereka setidaknya satu generasi di belakang benua Dou Luo. Kekaisaran Dou Spirit memiliki paling banyak 100 plane tempur. Keadaan teknologi mereka lebih buruk dari Kekaisaran Bintang Luo. Tang Wulin telah melakukan beberapa penelitian dengan pejabat tinggi di Sekte Tang dan Akademi Shrek sebelumnya. Jika perang benar-benar pecah, langkah pertama Federasi adalah memusnahkan kekuatan udara Star Luo dan Dou Spirit Empires untuk menguasai langit. Meskipun Misha juga bisa terbang, kecepatannya jauh lebih lambat daripada plane tempur jiwa, kecuali jika itu adalah Misha hitam. Sebuah Misha juga akan mengkonsumsi lebih banyak energi daripada plane tempur. Saat ini, teknologi plane tempur jiwa berkembang dengan pesat. Ia bahkan mulai memasukkan beberapa teknologi luar angkasa yang masih eksperimental. Dibandingkan dengan mesin, biaya pembuatan plane tempur mahal. Namun, itu memiliki lebih banyak kemungkinan. Lagi pula, tidak mungkin sebuah Misha bisa terbang ke luar angkasa, setidaknya tidak dengan teknologi yang tersedia saat itu. Prestasi itu hanya mungkin untuk Misha ilahi. Selain Brigade Misha, Sekte Tang juga mengirimkan plane tempur untuk mengawal mereka. Semuanya adalah produk teknologi terkini. Namun, mereka tidak terbiasa bertempur. Fungsi mereka adalah sarana pelarian bagi Tang Wulin dan yang lainnya jika dan ketika keadaan menjadi tidak terkendali. Mereka telah mempertimbangkan semua kemungkinan hasil. Yuxue, apakah kamu punya waktu? Kita akan jalan-jalan di pantai. Tentu. Tang Wulin tidak membangunkan yang lain, meninggalkan hotel bersama Long Yuxue dalam diam. Mereka memanggil taksi dan pergi ke tepi laut. Meskipun sudah 3 bulan, mereka masih belum selesai membuat armor perang 3 kata mereka. Semakin tinggi peringkat armor pertempuran, semakin sulit untuk merancang dan menuliskan sirkuit jiwa. Saat ini, 7 monster Shrek berada dalam situasi canggung karena tidak memiliki armor tempur untuk digunakan. Semua logam untuk Misha telah menyelesaikan soul forging. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan setiap bagian baju besi pertempuran yang dibuat oleh Yuanen Yehui dan Ye Xinglan, kekuatan tim mereka dapat ditingkatkan 1 tingkat. Ketika sampai pada baju besi perang 3 kata, prosesnya tidak hanya bergantung pada kekuatan sendiri. Itu juga banyak hubungannya dengan keberuntungan seseorang. Tidak mudah untuk mencapainya dengan sempurna. Ini terutama benar ketika Tang Wulin telah menempa hampir semua logam yang mereka miliki untuk membuat baju besi perang 3 kata menggunakan metode yang paling ekstrim. Ini membuat pembuatan baju besi perang 3 kata menjadi sangat sulit. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sudah memberikan segalanya. Namun, jika mereka ingin melengkapi armor perang 3 kata semua orang, itu akan memakan waktu. Tang Wulin menurunkan jendela sedikit dan menghirup angin laut dengan baunya yang amis dan tajam. Dia merasakan sensasi relaksasi yang langka. Tatapannya tampak tidak terfokus pada apapun di luar jendela. Bagi Tang Wulin, jarang punya waktu untuk menjadi sederhana. Dia sudah lama berada jauh dari rumah sehingga konsep memiliki seseorang tampak jauh baginya sekarang. Namun, ketika aroma familiar memenuhi lubang hidungnya, itu masih memberinya perasaan seperti sedang bermimpi. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa momen paling membahagiakan baginya bukanlah dalam perkembangannya sehari-hari, tetapi sebenarnya hari-hari ketika dia bebas dari kekhawatiran dengan orang tuanya dan Na-Er. Meskipun ingatannya memudar sekarang, setiap kali dia mengenangnya, dia masih akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia akan mencari orang tuanya dan Na-Er apapun yang terjadi. Gu Yue memiliki penampilan Na-Er dan bahkan mengubah namanya menjadi Gu Yuena. Dia telah menghindari ini selama ini. Namun, menghindarinya bukanlah solusi. Tang Wulin tahu di lubuk hatinya yang terdalam bahwa hilangnya Na-Er pasti terkait dengan Gu Yue. Ketika dia kembali dari misinya kedua kerajaan, dia yakin bahwa kekuatannya akan mencapai tingkat yang baru lagi. Ketika saatnya tiba, dia akan bertanya pada Gu Yuena tentang ini tidak peduli apapun yang terjadi. Dia akan bertanya di mana Na-Er berada dan bertanya tentang. Dia menghela nafas panjang. Tatapan Tang Wulin mulai hilang. Setiap kali dia memikirkan Gu Yuena, dia tidak bisa menenangkan hatinya. Long Yuxue duduk di samping Tang Wulin. Dia melihat keluar jendela, tapi matanya tertuju padanya. Bulu matanya sangat panjang. Bahkan Long Yuxue, sebagai seorang wanita, cemburu pada mereka. Matanya terlalu indah, terutama saat dia hanya menatap melamun. Wajahnya sangat lembut sehingga menghancurkan hatinya. Lambat laun, dia tampak lebih suram. Mungkin yang dilihat orang lain adalah kualitasnya yang luar biasa, kekuatannya yang luar biasa, dan bakat alaminya yang luar biasa, dan mungkin itu karena dia terlalu memperhatikannya, tetapi Long Yuxue melihat banyak hal tentangnya yang tidak dilihat orang lain. Dia memikul terlalu banyak.
Sesuatu pasti telah terjadi antara dia dan pacarnya. Kalau tidak, mengapa dia tidak ada di sini di sampingnya, setelah sekian lama? Dia pria yang baik, jadi mengapa pacarnya tidak mau tinggal di sisinya? Tang Wulin seperti misteri dan jebakan baginya. Dia jelas tahu bahwa semakin dekat dia dengannya, semakin sulit baginya untuk melepaskan diri dari ini. Namun, Long Yuksue tidak bisa membantu tetapi tertarik padanya. Sangat disayangkan bersama pria seperti ini, tapi menurutku mengenalnya adalah salah satu hal paling menarik yang terjadi padaku. Long Yuksue tahu bahwa dia tidak pernah menyesal menyukai pria di sampingnya ini.